Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau nge-review ya film yang baru aja aku tonton kemarin, yaitu film detektif yang lagi in banget di Netflix khususnya, yaitu Glass Onion Knives Out Mystery. Nah, Glass Onion ini tuh dia satu universe ya, atau satu semesta sequelnya dari film yang pertama, Knives Out judulnya. Ditandakan dengan detektifnya yang sama, tapi kalau untuk karakternya dan juga kasusnya itu sudah berbeda banget ya dengan yang pertama, jadi nggak ada connect gitu. Tapi detektifnya masih sama. Jujur ya guys, pas pertama kali aku ngelihat official poster dan trailernya dari Glass Onion Knives Out ini, yang ada di pikiran aku itu di sini ada Agatha Harkness, Drax, Guardian of the Galaxy, ada Arthur Harrow dan juga ada si Hulk di sini ya. Walaupun di sini si Arthur Harrow atau pemeran Arthur Harrow di versi series Moon Knight itu cuma sedikit aja cameo-nya, tapi yang lebih berpengaruh banget di sini ialah karakter si Agatha Harkness dan si Hulk ini ya. Edward Norton berperan sebagai Miles Brown, Catherine Hahn berperan sebagai Claire DeBelle, dengan detektif yang sama favorit kita semua, detektif Benoit Blanc. Jujur ya, dibandingkan dengan film pertamanya Knives Out yang ada si Captain America atau Chris Evans, itu lebih bagus cerita dan misteri serta plot twist di film pertama ya. Tidak gampang ketebak sama sekali. Cuman Glass Onion Knives Out yang kedua ini kayak mudah ketebak gitu ya, siapa yang jadi dalangnya dan misterinya itu apa. Bahkan aku itu malah ke plot twist tentang kembarannya si Cassandra Brandt. Jadi kalau aku rate Knives Out Glass Onion sequel yang kedua ini mungkin 7 out of 10 ya teman-teman ya. Berbeda dengan Knives Out versi pertamanya yang mungkin bisa aku rate 8,8 out of 10. Karena memang misterinya itu lebih kompleks, lebih luas dan lebih tidak gampang ketebak oleh penonton. Tapi yang Glass Onion ini ceritanya kayak mudah banget ketebak gitu ya guys. Cuman memang kalau soal actingnya, bintangnya itu keren dan menghibur banget. Nah, cocok banget nih untuk ditonton akhir tahun, liburan tahun baru 2023. Untuk konfliknya di Glass Onion ini agak-agak mirip ya, dimana tokoh sentralnya itu adalah seorang yang memiliki harta banyak atau uang yang banyak, orang kaya konglomerat. Sama kayak di film Knives Out yang pertama yang kakek tua itu ya, dia mewarisi berbagai harta yang banyak banget. Nah, di Glass Onion ini Daniel Craig kembali sebagai detektif Benoit Blanc dengan performance dan aktingnya yang keren banget dan membuat plot twist yang tak terduga oleh penonton, khususnya di setengah film terakhir. Karena di awal-awal film itu lumayan agak membosankan menurut aku, karena agak kurang greget gitu ya teman-teman ya. Tapi mulai ke tengah, mulai ke akhir, mulai nih klimaksnya. Duke Cody, karakter yang diperankan oleh Dave Bautista itu mati ya, karena keracunan alergi pineapple atau buah nanas yang ternyata itu dimasukkan oleh si Miles Brown atau si konglomerat dan memiliki rumah atau pulau ini ya. Jadi si Miles Brown ini mengundang teman-teman lamanya, termasuk si Cassandra Brandt, Claire DeBelle, Lionel Toussaint, Birdie J, Duke Cody, Peck, Whiskey, pokoknya sahabat lama dia ya, untuk bermain pemecahkan misteri siapa membunuh dirinya di sebuah mansion atau pulau private di Yunani. Namun sebelumnya Miles Brown ini sudah membunuh saudara kembarnya dari Andy Brandt, yaitu Cassandra Brandt, dimana dengan Cassandra inilah dia membangun sebuah perusahaan sukses banget dan membuat dia menjadi konglomerat. Tapi karena dia ini ingin berinvestasi ke tempat hal yang berbahaya, jadi si Cassandra Brandt ini gak mau gitu ya guys, karena bahan bakar gas yang baru itu bisa memicu ledakan dan tidak kelayakan dan keamanannya itu. Tapi si Miles Brown ini masih tetap ngotot. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara si Miles Brown dan Cassandra ini, dimana uang perusahaan itu saham bagian si Cassandra mau dia ambil sendiri. Nah, disinilah mulai terjadi perang hukum antara Cassandra dan Miles Brown yang menuntun Miles Brown ini membunuh Cassandra karena dia punya kartu jackpot untuk membuat semua perusahaan Miles Brown itu kembali ke dalam dirinya, yaitu sebuah catatan ya di sebuah tisu, dimana memang hak kekayaan intelektual dari seluruh perusahaan itu merupakan ide asli si Cassandra ini. Karena si teman-temannya ini karena ditutup mulut oleh duitnya si Miles Brown ini tidak mau berkata jujur di pengadilan bahwa sebenarnya perusahaan dan pembuatan intelektual dari perusahaan itu semuanya idenya si Cassandra. Jadi sahabat-sahabat ini malah membela si Miles Brown ini ya, karena sudah disempel duit itu. Nah, jadi itu konflik
konfliknya awalnya. Sehingga si Miles Brown ini tidak ingin ia kehilangan perusahaannya. Ia bunuhlah si Cassandra Brand itu dan mengambil bukti yang ada di tangannya berupa konsep awal dari pembuatan perusahaan itu. Tanpa disadari ternyata Cassandra ini punya saudara kembar yang bernama Andy Brand. Nah, si Andy Brand ini pun akhirnya meng-hire dan menyewa detektif terkenal Benoit Blanc untuk ikut dalam pesta akhir pekannya si Miles Brown ini di pulau private-nya di Yunani itu untuk mencari tahu kematian dan kebenaran dari saudara kembarnya si Cassandra Brand itu. Akhirnya malah si Andy Brand ini ya bekerja sama dengan detektif Benoit menjadi dan berpura-pura menjadi Cassandra karena memang kematiannya itu belum tersebar info dan beritanya gitu guys. Jadi sehingga mereka bisa mengungkap kebenarannya dan siapa yang bertanggung jawab atas kematian saudara kembarnya. Sebenarnya kalau untuk konfliknya sendiri itu aku nggak terlalu gimana-gimana ya, karena mudah banget ketebak dan kayak sudah tahu kayaknya si Miles Brown ini. Cuman yang menurut aku yang agak shock dan plot twist yaitu ternyata Cassandra itu punya saudara kembar yang menggantikannya. Cuman itu aja sih. Sampai di akhir konfliknya tambah seru, oke, nggak apa-apa. Dan akhirnya si Miles Brown ini pun kena getahnya, kena batunya akhirnya dia ya, dengan semua apa yang dia lakukan termasuk pembunuhan sahabatnya sendiri si Duke Cody itu yang ternyata mengetahui bahwa Miles Brown inilah yang membunuh Cassandra di rumahnya. Jadi jujur ya, kalau di-compare dengan kerumitan kasus di film pertamanya Knives Out, itu jauh banget ya. Di Knives Out pertama tuh aduh kayak rumit banget dan gak ketebak siapa sebenarnya pelaku pembunuhan di Knives Out yang pertama. Namun di Glass Onion ini yang kedua kayak mudah gitu ya teman-teman ya. Kayak aku ngerasanya tuh kayak mudah gitu kita menemukan siapa sebenarnya pelakunya. Kalau menurut teman-teman semuanya gimana nih? Apakah lebih rumit Knives Out yang pertama atau Glass Onion? Jujur ya, aku suka banget dengan genre film yang seperti ini karena seru ya teman-teman ya. Di awal itu kita kayak dibulak-balik gitu hati kita sebagai penonton untuk bisa mengikuti alur dan tone dari film yang detektif dan teka-teki seperti ini. Aku juga mengikuti salah satu sequel bergenre sama dengan detektif terkenal, yaitu ada Murder on the Orient Express dan Dead on the Nile. Sama sih dua ini ya, lebih bagus yang pertama daripada yang keduanya. Jadi dua franchise ini tuh lebih bagus yang versi pertamanya daripada versi keduanya. Baik Murder in the Orient Express maupun Knives Out itu merupakan film originalitas pertama mereka yang menurut aku lebih bagus daripada film kedua mereka masing-masing dan sequelnya. Pokoknya semuanya lebih bagus. Dari mulai ceritanya, plot twist, dan juga teka-teki misteri pembunuhan yang terjadi. Padahal di film pertama Murder on the Orient Express itu tidak bertabur bintang. Namun di sequelnya Dead on the Nile itu bertabur bintang. Ada Letitia Wright, Gal Gadot, dan yang lainnya. Aduh, tapi masih kayak flop gitu loh menurut aku ya. Masih tetap bagus yang pertama. Dan gak lupa ya performance detektif Hercule Poirot yang diperankan oleh Kenneth Branagh di film Murder on the Orient Express dan Dead on the Nile. Keren banget sih detektifnya. Justru menurut aku Glass Onion ini kebantu banget dengan film pertamanya yang sukses dan keren yaitu Knives Out ya. Jadi bagi kalian yang sudah duluan nonton Glass Onion dan hendak menonton sequel pertamanya Knives Out itu nggak apa-apa. Kalaupun nggak nonton juga nggak apa-apa ya, karena memang tidak ada konektivitas antar karakter yang terlibat dalam kasus itu kecuali si detektifnya itu sendiri. Karena Knives Out yang pertama itu udah beda banget keluarga, beda banget permasalahan, dan beda tempat pula. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review singkat dari aku untuk film Glass Onion Knives Out Mystery. Bagi kalian yang belum nonton, lumayan nih untuk mengisi libur tahun baru 2023 tentunya ya. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.